Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ustadz Indra Cahyadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Ustadz ingin membuat video tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan membahas beriman kepada Rasulullah. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami pengertian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Bisa menyebutkan nama-nama serta sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar, mari kita berdoa ya anak-anak Ustadz. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengapa Allah mengutus para rasul? Jadi ini jawabannya. Hakikat Allah mengutus para rasul. 1. Menyampaikan tauhid, yang mana arti tauhid itu ajaran bahwa Allah itu Maha Esa atau Allah itu Maha Satu. 2. Mengenalkan manusia pada hakikat kehidupan, beribadah kepada Allah. 3. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Yang keempat, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia agar manusia selalu beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat materi hari ini. Pengertian beriman kepada Rasulullah. Secara istilah yang dimaksud dengan beriman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut dengan para rasul dan meyakini kebenarannya. Kebenaran atas kerasulan mereka, kebenaran atas ajaran-ajaran yang dibawanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi, hukum beriman kepada Rasulullah ini adalah wajib, sebagaimana tertuang dalam rukun iman. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu adalah neraka yang menyala-nyala. Ayo kita hafalkan nama-nama Rasul yang wajib kita imani. Ada 25. Terserah anak-anak Ustadz mau menghafalnya seperti apa. Bisa dengan nyanyian, bisa dengan menghafalnya seperti Ustadz ini. 1. Nabi Adam. 2. Nabi Idris. 3. Nuh. 4. Nabi Hud. 5. Nabi Saleh. 6. Nabi Ibrahim. 7. Nabi Lut. 8. Nabi Ismail. 9. Nabi Ishak. 10. Nabi Yakub. 11. Nabi Yusuf. 12. Nabi Ayub. 13. Nabi Shu'aib. 14. Nabi Musa. 15. Nabi Harun. 16. Nabi Zulkifli. 17. Nabi Daud. 18. Nabi Sulaiman. 19. Nabi Ilyas. 20. Nabi Ilyasa. 21. Nabi Yunus. 22. Nabi Zakaria. 23. Nabi Yahya. 24. Nabi Isa. Dan yang ke-25. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihafal ya anak-anak Ustadz. Pembahasan tentang mukjizat. Mukjizat itu berguna untuk memantapkan dan membuktikan kenabian para utusan Allah.
Para utusan Allah itu dibekali dengan kekuatan atau kemampuan yang luar biasa yang tidak dapat dipelajari dan tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kekuatan inilah yang disebut dengan mukjizat. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca. Neraca itu maksudnya keadilan. Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ini dia sifat Rasul Allah. Jadi, Rasulullah atau Rasul Allah mempunyai sifat yang wajib yang harus dimilikinya dan juga mempunyai sifat yang mustahil dimilikinya. Apa saja itu? Pertama, sifat wajib bagi Rasul Allah adalah siddiq. Siddiq artinya selalu berkata dan membela kebenaran. 2. Amanah, bertanggung jawab atas semua yang disampaikan. 3. Tabligh, artinya menyampaikan firman Allah kepada manusia. Yang keempat, fatonah. Fatonah ini artinya cerdik, pandai, dan bijaksana. Jadi inilah 4 sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasulullah. Ini minimal. Masih banyak sifat Rasulullah yang baik. Kemudian sifat mustahil bagi Rasulullah yang pertama adalah kazib atau kizib yang artinya adalah pendusta. Yang kedua khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga khitman. Khitman adalah menyembunyikan wahyu Allah. Yang keempat balada. Artinya bodoh. Jadi inilah 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil yang ada pada Rasul Allah. Kemudian akan kita bahas juga tentang ulul azmi. Gelar kemuliaan yang diberikan Allah kepada para nabinya karena kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa saat menyampaikan risalah. Jadi, anak-anak Ustadz, ulul azmi ini adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepada beberapa nabi yang di antara 25 yang tadi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Al-Quran surah Al-Azab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi inilah yang termasuk atau yang mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Setelah kita pelajari yang tadi, kemudian kita juga harus tahu hikmah beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Suri tauladan adalah contoh yang baik yang harus ditiru oleh manusia. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Yang ketiga, menjelaskan kepada manusia tentang gaib yang tidak bisa masuk ke dalam akal pikiran. Yang selanjutnya, untuk menegakkan hukum atas manusia agar tidak membantah perintah Allah. Dan yang terakhir, membersihkan, mensucikan, dan menjauhi dari sesuatu yang merusak. Dari penjelasan tadi, ayo kita rangkumkan. Rangkuman beriman kepada Rasulullah adalah 1.
Beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. 2. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Yang keempat, ajaran Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak ada yang melenceng dari ajaran Nabi Muhammad. Yang kelima, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani dan meniru beliau. Bagaimana kehidupan beliau, sifat beliau. Jadi itu adalah sebagai suri tauladan kita. Oke, itulah materi tentang beriman kepada Rasulullah. Ada tugas untuk antum. Pertama, hafalkan nama-nama Rasulullah yang wajib kita imani, yaitu ada 25. Yang kedua, siapa saja Rasul yang tergolong dalam kelompok Rasul Ulul Azmi? Tadi sudah ada di video, ada 5 orang. Yang ketiga, kenapa 5 orang Rasul Ulul Azmi tersebut diberi gelar Ulul Azmi? Jadi tadi sudah Ustaz jelaskan juga alasannya mengapa yang 5 orang ini mendapat gelar Ulul Azmi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa antum pahami. Sekian saja dari Ustadz, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.